Salam, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita disapa melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini menggambarkan bahwa kenyamanan hidup tidaklah terletak pada banyaknya harta dan kebutuhan sehari-hari yang mewah. Kenyamanan hidup terletak di dalam diri seseorang. Faktornya ada di dalam dan bukan keadaan atau sesuatu di luar hidup kita. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, siapa yang tidak ingin memiliki hidup yang nyaman dan hidup yang penuh ketenangan? Semua orang menginginkan hal tersebut. Namun, seringkali kita memiliki pemahaman yang keliru, di mana kita beranggapan bahwa kenyamanan hidup itu terletak pada harta yang kita miliki. Tidak heran, sebagian orang berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut dengan harapan dapat membeli sebuah kenyamanan hidup dan dapat membeli apa saja yang diinginkan dalam hidupnya. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang banyak hartanya tetapi tidak hidup dalam takut akan Tuhan, kehidupannya pada umumnya diliputi oleh berbagai ragam kecemasan. Orang yang hanya mengejar harta dan kekayaan mudah jatuh dalam pencobaan, jebakan, serta berbagai hawa nafsu yang bodoh dan membahayakan dirinya sendiri. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pengalaman seorang yang dulunya dia berkehidupan yang biasa-biasa saja. Bisa dikatakan hidup yang sederhana. Dia mempunyai istri dan mereka sangat berbahagia. Walaupun kehidupan mereka pas-pasan dan hanya
satu sepeda yang mereka miliki untuk alat kendaraan. Dikala suaminya membonceng istrinya dengan begitu kasih, begitu perhatian, memegang pinggang suaminya dikala dia dibonceng. Bila ada kerikil-kerikil yang menggoncang sepeda tersebut, "Pak, hati-hati." Tetapi setelah mereka memiliki harta, mobil mewah, punya HP yang mewah, dan lain sebagainya, dikala mereka bersama-sama naik mobil tersebut, terjadi perubahan. Dikala mobil kendaraan mereka berjalan, suaminya yang menyupiri, yang menyetir, istrinya duduk di sampingnya. Tetapi apa yang terjadi? Dari mulai berangkat sampai ke tujuan, tidak ada pembicaraan apa-apa, dan tidak ada perhatian sama sekali antara yang satu dengan yang lain. Mereka sibuk dengan alat-alat pekerjaan atau HP yang dimiliki oleh istrinya, sehingga dia habis waktunya melihat HP-nya, bersenda gurau di situ, tetapi suaminya dengan kesunyian, kesendirian menyetir kendaraan tersebut sampai ke tujuan. Suaminya mengeluh, "Wah, aku lebih menyukai di waktu kami hidup sederhana daripada keadaan sekarang. Rasa damai itu berkurang, perhatian itu berkurang." Itulah pengalaman seorang suami. Sahabat delima yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal mengajarkan kepada kita untuk memiliki hikmat dalam hal memiliki materi atau harta, agar mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan. Apakah itu kaya ataupun miskin, orang yang bijak di dalam Tuhan dipenuhi kesabaran, kejujuran, ketekunan, dan perhatian, serta senantiasa menggunakan akal budinya untuk melakukan kehendak Allah, serta hatinya mengarah kepada Allah dan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, tidak akan berarti jika hidup kita berujung pada maut, bila hidup kita juga tidak penuh dengan kedamaian. Takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk menjadi bijak dalam segala hal. Kedamaian hidup tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan berapapun jumlahnya. Kedamaian sejati hanya terletak pada hati yang takut akan Tuhan. Percayalah dan takutlah akan Tuhan. Dia akan memenuhi hati kita dan hidup kita, sehingga kita dapat merasakan hidup yang damai dan bahagia bagaimanapun keadaan hidup kita. Seperti dikatakan dalam Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin.